Di hari kiamat kita kumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita ini menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahannya Nabi Muhammad subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, pertama saya mohon maaf atas keterlambatan. Saya dengar antum sudah sejak sore tadi duduk di sini membaca Maulid Nabi Muhammad SAW sampai saat ini dengan kesabaran antum. Mudah-mudahan sabarnya kita dibalas kebaikan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin bercerita satu cerita saja, karena antum sudah lama duduk di sini. Satu cerita ini cuma cukup panjang. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan ini adalah terjadi saat Nabi Muhammad SAW berumur 58 tahun kira-kira. Afwan, 53 tahun. Saat itu Rasulullah berumur 53 tahun. Kira-kira umur 53 tahun sudah tua apa masih muda? Kalau kita 53 tua. Tapi kalau Rasulullah SAW ketika meninggal dunia umur 63 tahun, rambutnya hitam, janggutnya hitam semua. Saat itu uban Rasulullah hanya 20 lembar. Umur Nabi 63 tahun, tetapi uban yang putih di rambut dan di janggutnya Rasulullah hanya 20 lembar. Awet muda atau tidak? Awet muda. Kita tunggu ada iklan sebentar. Ada yang bagi-bagi itu benar. Ayo silakan bagi-bagi yang bagus. Udah. Cepat, konsumsi cepat. Cepat. Udah. Ketika itu Nabi berumur 53 tahun. Terjadi satu perang namanya perang Khandaq. Rasulullah SAW dan para sahabat menggali parit di perbatasan di depan pintu gerbang kota Madinah. Menggali parit. Sahabat waktu itu menggali semua, termasuk Rasulullah ikut bersama-sama para sahabat menggali parit yang sangat dalam. Dalamnya itu sampai 9 meter ke bawah. 9 atau 3 meter saya lupa. Sepanjang perbatasan gerbang kota Madinah. Karena musuh-musuh Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy, mereka berkoalisi, bergabung mau mengepung kota Madinah pada saat itu. Maka Rasulullah dan para sahabat ikut menggali. Pada saat itu Rasulullah mengikat batu pada perutnya. Jadi perut Nabi Muhammad diikat dengan batu pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah sudah 3 hari belum makan sama sekali. Kira-kira ada di sini yang 3 hari tidak makan? Ada nggak? Enggak ada. Berarti kehidupan kita masih lebih enak dari Rasulullah. Kehidupan dunia kita masih lebih enak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah sampai 3 hari belum makan, sampai Rasul mengikat batu pada perutnya. Sahabat tahu itu. Salah satu sahabat yang melihat, namanya Sayyidina Jabir bin Abdullah, melihat Rasulullah diikat perutnya dengan batu, tapi ikut kerja bersama para sahabat yang lain. Ya Allah, 3 hari belum makan,
tapi menggali parit Rasulullah bersama-sama para sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Jabir tidak tega melihat Rasul. Beliau pulang ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, ada makanan apa di rumah? Hal indaki syai'un min at-ta'am?" Apakah ada makanan di rumah? Istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, kita tidak punya makanan apa-apa kecuali gandum saja sama anak domba." Memang kenapa? Suaminya mengatakan, "Saya tidak tega melihat Nabi Muhammad 3 hari belum makan sampai mengikat batu pada perutnya. Saya mau bikin makanan dan menjamu Rasulullah SAW." Akhirnya istrinya mengatakan, "Ya sudah, kamu potong anak domba itu, nanti kita rebus dan saya akan buat masakan dari gandum 2 panci, 1 panci gandum, 1 panci daging, nanti dicampur jadikan saja." Akhirnya mereka berdua menyiapkan makanan. Setelah makanan ini siap di atas panci, maka suaminya Sayyidina Jabir izin kepada istrinya, "Wahai istriku, aku akan panggil Rasulullah sekarang bersama beberapa orang, 7 orang atau 8 orang. Karena ini makanan hanya cukup untuk lebih dari kurang lebih 9 orang ke bawah. Wahai istriku, aku akan panggil Rasulullah sekarang." Istrinya mengatakan, "Ya Jabir, la tafdhahni bi Rasulillah wa biman ma'ah." Wahai Jabir, ingat makanan ini tidak cukup untuk banyak orang, hanya untuk 7 atau 8 orang. Jadi jangan bikin saya malu sama Rasulullah SAW. Kamu undang orang banyak-banyak nanti takutnya kurang. Baik, saya tidak akan undang sebanyak-banyak. Fajituhu, maka Sayyidina Jabir datang menghadap ke Rasulullah SAW dan bisik-bisik, fasarantuhu, saya bisik-bisik di kuping Nabi. Tidak enak dengan sahabat-sahabat yang lain sedang kerja bakti, kalau dengar ada makanan tidak diundang tidak enak. Akhirnya saya bisik-bisik di kuping Rasulullah, "Ya Rasulullah, dzabahna buhaimatan lana wa tahanna sa'an min sya'ir kan 'indana." Ya Rasulullah, saya potong anak domba dan saya sedang mengadon gandum. Silahkan Rasulullah datang ke rumah saya. Fata'al anta wa nafarun man ma'ak. Silahkan Rasulullah datang, ajak pilih. Jangan banyak-banyak, nafar. 9 orang ke bawah ya Rasulullah. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Fasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi teriak dengan suara yang kencang, yang keras, "Ya ahlal Khandaq, inna Jabiran qad sana'a sura, fahayya hala bikum." Wahai seluruh para sahabat yang sedang ikut kerja bakti menggali parit, Jabir bikin masakan di rumahnya. Dia membuat satu makanan di rumahnya. Saya ajak, ayo kalian semuanya kita bersama-sama makan di rumahnya Jabir bin Abdullah. Pusing gak kira-kira hadirin? Ini makanan cuma buat 9 orang. Rasulullah ajak semua sahabat, teriak. Rasulullah umumkan pengumuman. Ya Allah, bagaimana ini? Setelah Nabi Muhammad umumkan para sahabat semuanya makan, Rasulullah panggil Jabir, "Ya Jabir, wahai Jabir, la tunzilanna burmatakum wa la tukhbizanna ajinakum hatta ajib." Saya pesan sama kamu, makanan jangan diturunkan, jangan dihidangkan, jangan disiapkan sebelum saya datang ke dapur. Baik ya Rasulullah. Maka Sayyidina Jabir pulang ke rumahnya dan Rasulullah datang bersama para sahabat semuanya. Istrinya Sayyidina Jabir kaget melihat Rasulullah datang membawa para sahabat sebanyak-banyaknya. Sempat ngomel sama suaminya, "Wayahak ya Jabir, wahai Jabir, kamu ini kenapa? Ini orang banyak amat yang diundang. Saya sudah bilang sama kamu, jangan bikin malu saya sama Rasulullah SAW. Dan fa'altu alladhi qultu." Jangan marah-marah dulu wahai istri.
saya sudah bilang sama Nabi Muhammad sesuai yang kamu pesan. Tapi ini Rasulullah yang panggil semuanya. Cuma Rasulullah pesan ini makanan jangan dihidangkan sebelum Nabi datang ke dapur. Setelah para sahabat kumpul di depan rumah sahabat Jabir seperti ini, Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kira-kira beruntung atau tidak rumah yang didatangi Rasulullah? Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang pernah didatangi oleh Nabi Muhammad, maka rumah itu akan terang benderang, setannya kabur semua, malaikat akan dekat ke rumah tersebut. Maka datanglah Rasulullah ke dapur, dan Sayyidina Jabir mengatakan, ya Rasulullah, ini dua panci, yang satu panci gandum, yang satu daging anak domba. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Sayyidina Jabir, Rasulullah SAW mendekati dua panci itu, fabasaqa fi burmatina wa baraka fiha. Maka Nabi Muhammad SAW membaca-bacakan itu makanan panci, dibaca-bacakan doa khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Wala adri madza yaqul, tapi saya tidak bisa mendengar doa apa yang dibaca oleh Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah baca doa terdengar oleh sahabat, tapi kali ini doanya tidak terdengar. Kemudian diludahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ludah Nabi kira-kira barakah atau tidak? Kalau sekarang ada ludah Nabi, kira-kira kita mau atau tidak? Mau. Karena ludah Nabi Muhammad itu wangi, Bapak Ibu ya. Tidak seperti ludah suaminya para ibu-ibu. Apalagi kalau bangun tidur. Coba besok bangun tidur, ibu-ibu cium. Ya, nggak usah cium ludahnya, cium mulutnya suami. Masya Allah. Bau naga, bau kobra. Bau Orang belakang kan nampak, Ustaz. Tapi Rasulullah SAW, "Idza tahaddatsa fa ka'anna al-miska yakhruju min fihi." Nabi kalau berbicara, itu sahabat yang di depan seperti mencium aroma kasturi keluar dari mulutnya Rasulullah SAW. Keringat Rasulullah wangi, ludah Rasulullah wangi, semuanya yang ada di tubuh Nabi Muhammad ini harum semuanya. Diludahi oleh Nabi Muhammad dan didoakan oleh Rasulullah. Kemudian kata Nabi, "Ud'u khabizah faltukhbiz ma'i." Ayo bareng-bareng kita hidangkan makanan ini untuk para sahabat yang ada di depan rumah kamu, wahai Jabir. Maka dihidangi makanan tersebut, dibagikan satu persatu, dibagikan, dikeluarkan nampan satu persatu, sampai kata sahabat Jabir bin Abdullah, "Fa wallahi," beliau sumpah demi Allah, "laqad akalu hatta tarakuhu wal haram." Semua para sahabat yang diundang oleh Nabi Muhammad makan semuanya. Tidak ada satu pun yang tidak kebagian. Berapa jumlah mereka? Wahum alf, ada 1000 orang. Waktu itu perang Khandaq menggali paritnya 1000 orang. 1000 orang, tapi cukup dengan makanan 2 panci yang sudah didoakan, diberkahi dan diludahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat kebagian makanan. Setelah bubar semua sahabat, Sayyidina Jabir kembali ke dapur dan melihat panci itu. Wa inna burmatana la taghibbu kama hiya wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa. Itu makanan dua-duanya masih penuh, gandumnya masih penuh, dan juga daging dombanya itu masih penuh. Jadi cuma atasnya saja ada bekas dicolek-colek begitu atasnya, tapi isinya masih penuh, tidak seperti tidak berkurang sedikit pun. Akhirnya saya datang ke Rasulullah, Rasulullah, makanan di panci masih ada, masih penuh, masih banyak ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu bagi-bagikan untuk tetangga-tetangga kamu, bagikan untuk mereka. Fa innan nasa qad asabatuhum maja'ah. Tetangga kamu sebagian banyak yang lapar juga, kasihan, bagikan kepada mereka. Hadirin, bayangkan nasi, gandum dan daging yang satu panci itu cukup untuk 1000 orang. Ini kira-kira 1000 orang ya ini kira-kira 700 atau 700.
Ya udah Mas saudara 850 anggaplah gitu ya. 850 kira-kira 2 panci cukup atau tidak? Tidak cukup. Kalau kita kasih ludah cukup atau tidak? Tambah nggak habis makan itu, nggak ada yang colek pasti. Tapi berbeda dengan Rasulullah SAW. Jadi kita lihat Rasulullah 3 hari tidak makan. Rasulullah ikat perutnya dengan batu. Tapi di saat yang sama Nabi Muhammad memberi makan 1000 orang. Berarti Nabi Muhammad tidak makan bukan karena Nabi Muhammad tidak punya makanan, bukan. Tapi apa? Nabi Muhammad SAW ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa kita kalau lagi susah bisa bersabar. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya, sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya. Kalau kita lagi susah, kalau kita lagi nggak punya duit, Rasulullah SAW. Supaya kita ingat kepada Rasulullah SAW. Aduh Ustaz, saya nggak punya uang, saya bokeh. Udah berapa hari nggak makan? Alhamdulillah sih, tadi pagi masih makan. Rasulullah 3 hari lebih parah dari kamu, kata sabar. Kalau kita lagi susah, supaya kita ingat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad mau, Gunung Uhud jadi emas. Tapi Nabi Muhammad memilih hidup sederhana untuk menghibur umatnya. Kalau kita susah, kita ingat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu para hadirin sekalian, di antara mukjizat Nabi Muhammad adalah tangan beliau, ludah beliau bisa membuahkan keberkahan diletakkan dimanapun juga. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah izinkan kita melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diizinkan masuk surga dan melihat menatap wajahnya Rasulullah, dan kita bisa mencium tangannya Rasulullah SAW. Terakhir, sebagai penutup, saya ingin kasih satu hadiah amalan, oleh-oleh buat antum semua. Dan amalan ini insya Allah kalau kita amalkan, nanti kita akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Ada satu sahabat, ada satu orang ulama namanya Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli punya sahabat. Pagi-pagi sahabatnya datang mencium keningnya. Kata Ash-Shibli, kamu ada apa mencium kening saya? Sahabatnya mengatakan, tadi malam aku mimpi melihat Rasulullah SAW. Dan di dalam mimpi aku melihat Rasulullah mencium keningmu, wahai Shibli. Dan aku langsung bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bima nala Ash-Shibli hadhihi manzilah? Engkau mencintai Ash-Shibli sampai kau cium keningnya. Memangnya dia itu punya apa? Punya amalan apa sampai kau cintai dia? Apa kata Rasulullah SAW? Ash-Shibli ini setiap sholat 5 waktu selalu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 2 ayat daripada penghujung surat At-Taubah itu dibaca secara dawam oleh Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi 3 kali. Setelah itu kata Rasulullah, amalan dia yang istiqamah membaca fadilahku dari surat tersebut, dan dia baca salawat kepada aku, itulah yang membuat aku cinta kepada dia. Ulama mengajarkan kita, mudah-mudahan kalau kita amalkan ini, kita akan mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para asatir kita, dan juga para panitia yang ikut menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, dan mudah-mudahan yang menyumbangkan hartanya Allah gantikan dengan keberkahan yang berlipat-lipat, dan mudah-mudahan ilmunya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan
Mudah-mudahan yang membantu dengan tenaganya Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah jadikan anaknya salihin salihat. Dijadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah khassah wa ala man wasafa nasyurihun wa syaikhul kiram wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Baik, terima kasih kepada Al-Muqarrab Al-Habib Muhammad bin Amin Al-Haddad yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Semoga kedatangan Habib dan para habaib dan seluruh para asatidzah di kampung kami ini, semoga Allah angkat semua penyakit, semoga Allah angkat seluruh kemungkaran di kampung kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami minta kepada Habib Alwi untuk doa untuk kepada Syekhul Hadi untuk membacakan doa. Lagi nanti nak kali pilih tolong apa? وعلى آله وصحبه أجمعين.